Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang hukum pidana yang menggunakan aplikasi OBS. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arik Munadi sebagai ketua kelompok, dan ada Julia Andi Brani Manik, ada Yepta Sitorus. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan mana yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan apa bentuk serta jenis pidananya, yang diberlakukan oleh negara demi menjaga ketertiban dan keamanan umum. Sumber ilmiah menurut Muljatno dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat negara, di mana negara mempunyai kewenangan untuk menghukum pelaku kejahatan. Menurut Sudarto, hukum pidana adalah hukum yang berisi peraturan tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana dan syarat-syaratnya. B. Hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia bersumber dari 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru, yang menggantikan KUHP lama, Wetboek van Strafrecht. 2. Undang-undang khusus atau lex specialis seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut ITE. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya, 3. Hukum kebiasaan atau hukum adat dapat dijadikan dasar apabila tidak bertentangan dengan hukum tertulis. Lihat di pasal 2 KUHP 2023. Yang keempat, jurisprudensi dan doktrin. Jadi, jurisprudensi dan doktrin bukan sumber hukum yang tertulis langsung dalam bentuk undang-undang, tapi memiliki pengaruh besar dalam praktik hukum pidana. Karena keduanya bisa menjadi sumber tafsir hukum, memberi solusi saat aturan tidak lengkap, dan mengarahkan perkembangan hukum yang lebih adil dan modern. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Yepta Sitorus. Pada Yepta kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkannya. C. Asas-asas hukum pidana. Beberapa asas penting dalam hukum pidana. 1. Asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla poena sine lege. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP 2023, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan pidana yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kedua, asas non-retroaktif, tidak berlaku surut.
Pasal 1 ayat 2 KUHP 2023. Jika ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Ketiga, asas individualisasi pidana. Hukum disesuaikan dengan kesalahan, kondisi pelaku, dan keadaan perbuatannya. 3. Ya, selanjutnya 3. D. Unsur-unsur tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan pidana jika memenuhi unsur berikut. 1. Perbuatan manusia. Harus ada tindakan nyata dari pelaku, baik aktif maupun pasif. Kedua, sifat melawan hukum. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif. 3. Kesalahan terdapat niat jahat atau kelalaian. Oke, keempat, pertanggungjawaban pidana. Pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban, kecuali memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Oke. Selanjutnya akan dibaca oleh Julio. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Tujuan dan fungsi hukum pidana. 1. Melindungi masyarakat. 2. Mencegah kejahatan atau preventif dan represif. 3. Membina pelaku kejahatan. 4. Menegakkan keadilan dan ketertiban umum. F. Jenis-jenis pidana. Menurut pasal 67 KUHP 2023, jenis pidana dibagi menjadi 1. Pidana pokok, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana mati. Dengan masa percobaan 10 tahun pada pasal 100 KUHP 2023. 2. Pidana tambahan, pencabutan hak tertentu, dan perampasan barang, serta pengumuman putusan. G. Contoh tindak pidana dan pasalnya. Tindak pidana pasal dalam KUHP 2023. Pembunuh pasal 466 sampai 470. Pencurian pasal 473 sampai 477. Penganiayaan pasal 480 sampai 483. Pemerkosaan pasal 480, 479 dan 481. Korupsi pada pasal 2 sampai 3 UU nomor 31 tahun 1999. Narkotika pasal 111 sampai 148 UU nomor 35 tahun 2029. ITE pada pasal 27 sampai 9 UU ITE. Kesimpulannya, hukum pidana merupakan senjata hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia tidak hanya berfungsi menghukum, tapi juga mendidik dan mengatur kembali harmoni masyarakat dalam pelaksanaannya. Hukum pidana harus menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Daftar pusaka dan rujukan. 1. KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Mulyanto 2008. Asas-asas hukum pidana Jakarta Rineka Cipta. 3. Sudarto pada tahun 1986. Hukum dan Pidana Bandung Alumni. 4. UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. 5. UU nomor 31 tahun 1999 UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. UU nomor 11 tahun 2008 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. 7. UU nomor 30 tahun 2009 tentang narkotika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami.